Jadi bahwa minta maaf dulu mungkin yang saya sampaikan tidak maksimal, tidak menyeluruh, karena yang saya pahami mungkin 20% ataupun 20% itu yang saya sampaikan. Karena bahasa yang disampaikan itu menurut saya itu sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa dicerna cepat gitu. Tapi insya Allah saya berusaha ingin menyampaikan secara global ataupun apa yang saya pahami ini yang dia sampaikan saja. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bahwa beliau menyatakan bahwa saudara-saudaraku yang seagama, bahwa kita semua sebenarnya harus mencintai, menyukai kepada tanah Palestina, tanah Muqaddasah, tanah yang suci, karena di sana itu adalah ada Baitul Maqdis, itu masjid yang ketiga yang sangat diagungkan, dimuliakan di dalam Islam oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sendiri waktu beliau hidup pernah menyampaikan bahwa tanah Palestina ini diamanahkan kepada kita semua untuk kita jaga, karena tanah Palestina ini adalah tanah yang suci, yaitu Ardul Muqaddasah, yaitu bumi yang suci. Kemudian di situ ada Baitul Maqdis yang di sana itu banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilahirkan di situ dan hidup besar di situ, dan juga mereka itu adalah negeri yang pernah Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena demikian beliau menyampaikan itu sudah diamanahkan kepada kaum muslimin untuk menjaganya dalam bentuk tidak dirokok dan diambil dikhianati kesuciannya daripada orang-orang lain, baik orang-orang muslim yang sudah mereka itu tidak perlu patuh dalam perintah-perintah Allah. Walaupun sebenarnya orang Yahudi itu adalah keturunan para nabi, itu Nabi Yakub alaihissalam, dan juga mereka banyak yang diutus nabi-nabi di situ, baik nabi-nabi dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di situ semua, dan mereka itu berkembang dan besar sana. Dan keturunannya pun sampai Siti Sarah, istri-istri Nabi Ibrahim masih ada di sana, sehingga tanah itu adalah tanah yang sangat suci. Maka seandainya memang kalian tidak bisa bantu kata Rasulullah, maka bukan berilah doa bagi ahlinya, bacakan doa dan sampaikan doa kepada ahlinya, penduduknya, supaya tetap dijaga kesucian daripada Baitul Maqdis dan bumi Muqaddasah tersebut. النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يتمكن من نصرة هؤلاء المعذبين والمضطهدين في مكة، وعلى رأس هؤلاء المعذبين والمضطهدين آل ياسر، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ونحن نقول لأهلنا في غزة وقد تقطعت الأسباب عندنا نحن عامة الناس متأسين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين صبرا يا أهل غزة، صبرا يا أهل غزة، فإن موعدكم إما النصر وإما الشهادة بإذن الله تعالى، فإن موعدكم النصر أو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأنتم منهم إن شاء الله تعالى ببركة صبركم وثباتكم وصمودكم على أرضكم الطيبة. Jadi dulu Rasulullah ketika hidup di Makkah dan Madinah, ketika banyak juga tantangan dan juga perang, ketika mereka itu berjuang Islam di Makkah, beliau dalam menyampaikan juga tentang amanah kepada penduduk Palestina, yaitu untuk tetap sabar,
شيء. Jadi beliau juga menyatakan berdoalah kepada penduduk Gaza, karena penduduk Gaza itu katanya bahwa harus melawan penjajah yang bisa merongrong kehidupan daripada kehidupan mereka, karena mereka itu adalah akan mendapatkan rahmat Allah dan kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. يا أهل غزة Hai ahli Gaza. مش لما غزة الذي سكن في غزة. نحن نخاطب أهل غزة. يا أهل غزة لا يسعنا إلا أن نقول حسبكم الله، حسبكم الله لأنكم توكلتم على الله عز وجل. Mencukupkan kehidupan karena Allah akan mencukupkan kehidupan kamu, karena kamu dalam kondisi selalu sabar dalam menjaga dan menjaga daripada bumi mukaddas. Ya ahla Gazzah nahsabukum wallahu hasibukum. Allah SWT akan menghitung amalan kamu. Nahsabukum wallahu ta'ala hasibukum annakum ma'allah wa man kana ma'allah kana Allahu ma'ah. Karena Allah SWT selalu bersamanya. Karena barang siapa orang yang bersama Allah, Allah selalu bersamanya. Ya ahla Gazzah antum ahlul iman wal Qur'an fa'abshiru bi wa'dillahi ta'ala fa inna Allah ta'ala la yukhlifu wa'dah. Qala Allah ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ma sharru dhalika ya Rabb. Qala ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa qala jallat qudratuhu wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Fa antum ya ahla Gazzah insyaallah min jundillahi ta'ala. Antum ya ahla Gazzah min jundillahi ta'ala alladhina la yughlabun wa la nuzakki 'ala Allah ta'ala ahada. Jadi mungkin ini terlalu panjang sekali, juga banyak lupa ya. Jadi sedikit dan pertama beliau menyatakan bahwa Allah juga menyatakan, Rasul menyatakan bahwa hai penduduk Gaza, hai penduduk ahli Gaza ataupun ahli Palestina, bahwa kamu itu ahli Quran, kamu yang bisa menghafal Quran, kamu itu jadi orang-orang sabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahmat kamu ada sebagai akan dijadikan tentara Allah yang akan berperang untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah SWT akan memberikan surga nanti, kesyahidan dan kesabaran, akan dibukakan rahmat Allah SWT dari bumi dan langit. Tadhakkaru ya ahla Gazzah. Pikirkanlah hai penduduk negeri Gaza. Ya ahla Filistin. Pikirlah, renungkanlah hai penduduk Palestina. Tadhakkaru ya ahlul imani. Pikirlah, renungkanlah hai orang ahli yang beriman. Qaulillahi 'azza wa jalla udna lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang kena zalim dan orang-orang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlu Gazzah mazlumun. Dan penduduk Gaza itu adalah kena zalim, kena teraniaya. Wal nasru halifuhum wal mustaqbalu lahum. Wal nasru halifuhum Dan wal mustaqbalu lahum. kemenangannya akan datang, akan diberikan kemenangan Bi'izzi 'azizin dengan kemegahan aw bidhulli dhalil. ataupun dengan kehinaan orang-orang yang menzalimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم. قيل أين هم؟
adalah janji Allah SWT bagi kita ini yang hidup sesudahnya. التي فتح أمامها الرد بالقتال. Yaitu orang-orang yang mau untuk memperjuangkan dengan berperang. عندما قال الله عز وجل Sebagaimana kata Allah SWT, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. beranglah orang-orang yang mereka itu memerangi kita karena mereka itu sudah melakukan kezaliman. القرآن الكريم قصد تماما أن يتحدث عن القتال كوسيلة وحيدة لاسترداد الأوطان وتحرير من الشعوب. Al-Quran telah sempurna, sudah maksimal tentang bercerita tentang mengungkapkan hal berperang, hal jihad. Itu semua tergantung kepada kita apakah kita mau mengikutinya untuk memerangi orang-orang kafir, orang yang menolak agama Allah. فلا يمكن لشيء أن يرد إلينا حقنا إلا القتال. لا أمريكا ولا إسرائيل ولا مشاريع السراب تستطيع أن تقدم لنا شيئا فقط ما يقدمه لنا الإسلام. Tidak mungkin kita akan bisa memperjuangkan hak-hak kita, kita menerima hak-hak kita, kecuali kita harus berperang untuk melawan kafir, termasuk orang-orang Amerika dan orang-orang Israel dan juga orang-orang Inggris yang mereka itu telah selalu menganiaya dan menzalimi kaum muslimin. وما لنا ألا نتوكل على الله. Kita tidak boleh sekedar menyerah kepada Allah saja. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون في مواجهة الصد، في مواجهة هذا الضغط الصهيوني، في مواجهة هذا القتل، في مواجهة هذا الإرهاب. لا زاد أمامنا إلا ذات الله عز وجل. Jadi kita tidak boleh menyerahkan ini kepada Allah semata, tetapi kita harus berjuang. Kita harus membuat aksi-aksi itu tidak harus menyerah apa saja yang terjadi. Kita tak boleh terima apabila didalimi kita, didalimi oleh orang-orang kafir yang selalu mengganggu kita dan agama kita. Kita harus berjuang, harus mempertahankan, karena Allah SWT tidak akan memberi kemenangan apabila kita sekedar pasrah dan menyerahkan kepada Allah saja. Kita butuh adalah perjuangan, kita butuh adalah berusaha ingin melawan orang-orang zalim tersebut. لا تقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فلا بد من أن نخوض هذه المعركة الفاصلة مع بني يهود. Jadi kata Rasulullah bahwa tidak akan terjadi kiamat. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali adalah kaum muslimin itu mau memerangi orang-orang Yahudi, ingin berperang, memberantas dan menghancurkan kaum Yahudi. Sesudah itu baru akan datang hari kiamat. فوالله الذي لا إله غيره Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ولا رب سواه tidak ada Tuhan kecuali Dia. لنقاتلن يهود Tidak akan mendapat kalah orang Yahudi. حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. Jadi ketika berperang itu orang muslimin ketika bersatu berperang dan memerangi Yahudi, orang Yahudi itu lari kemana-mana, bahkan bersembunyi di belakang batu-batu dan juga pohon-pohon, sehingga kata batu-batu dan pohon itu, hai kaum muslimin, di sinilah orang Yahudi di belakang saya, di belakang batu ini, di belakang saya bersembunyi, hai kaum muslimin, bunuhlah mereka. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه Katalah Allah SWT, tidak ada Tuhan kecuali Dianya. لأصلين في
ketika itu tidak ada lagi orang-orang yang bisa salat di Masjid Al-Aqsa karena sudah direbut oleh orang-orang Yahudi. Tapi ketika orang Islam bersatu, itu akan diusir orang Yahudi itu dari Masjid Al-Aqsa, bahkan akan dibunuh semuanya orang-orang Yahudi, dengan juga akan turunnya nanti Imam Mahdi alaihissalam untuk membantu perjuangan kaum muslimin. إذا هذا الصراع مع هذا العدو المجرم مع هذه الغدة السرطانية إسرائيل لا يمكن أن يحسب بالمفاوضات ولا بالحوارات ولا بالمؤتمرات، إنما هذا الصراع بيننا وبينهم لا يحسب إلا بالقتال والجهاد. Jadi kita untuk memerangi dan mengusir orang-orang Yahudi di Baitul Maqdis dan di Tanah Muqaddasah itu tidak dengan ngomong-ngomong saja ataupun kita biarkan saja, tetapi untuk kita bisa mengusir mereka adalah dengan berperang, dengan senjata, bukan dengan mulut dan doa saja. ودليلي على ذلك هذا الحديث الذي ذكرت، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود أنتم شرقيون. Buktinya adalah hadis Rasulullah ini bahwa tidak akan datangnya hari kiamat kecuali kamu mau semua memerangi dan menghancurkan kaum Yahudi dan berperang kepada kaum Yahudi. فيختبئ اليهودي أمام الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مصري يا فلسطيني يا لبناني يا اندونيسي يا عربي؟ ماذا قال؟ يا مسلم يا عبد الله. إذا الجيل المؤهل للتحرير، الجيل المؤهل لفتح بيت المقدس هو جيل العقيدة، هو جيل عباد الله. وما أرى هذا الجيل إلا جيل أندونيسيا وأهل أندونيسيا وشباب أندونيسيا. Jadi waktu itu yang disuruhkan adalah جيل شباب hai pemuda-pemuda Palestin, anak pemuda Mesir, pemuda Palestin, pemuda anak pemuda Indonesia dan Malaysia itu akan berkumpul di sana. Nanti pada sebelum hari kiamat akan untuk memerangi kaum muslimin di sana, memerangi Yahudi di sana. Pada itu seluruh dunia orang kaum muslimin itu adalah akan datang ke Palestina untuk memerangi orang-orang Yahudi dan Israel dengan sebuah bendera panji-panji hitam. لكن هذا القتال يكفيكم، يكلفنا ماديا، يكلفنا ماليا وماديا. الصاروخ عندما يطلق من قبل المجاهدين على دولة الكيان يكلفنا 10,000 دولار. Kemudian para tentara tersebut berkumpul dengan satu panji, yaitu mereka Yahudi. Mereka itu mengorbankan hartanya dan jiwanya dan raganya adalah untuk meninggikan agama Allah, meninggikan perintah-perintah Allah, dan adalah ingin mengalahkan kaum Yahudi dan Israel yang zalim, yang akan melaksanakan kezaliman di atas bumi Allah. فنحن بحاجة إلى دعمكم لجهادنا لمقاومتنا. نحن بحاجة إلى دعمكم بدعواتكم، نحن بحاجة إلى دعمكم بأموالكم. Jadi kita berperang itu adalah dengan harta-harta kita dan dengan kekuatan kita, dengan jiwa-jiwa kita. Maka kita dalam itu sangat dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan perjuangan yang kuat, sehingga sebagaimana datangnya tibanya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tersebut. وللعلم يا أحبابنا الأزهر الشريف، الإخوة في الأزهر الشريف أصدروا فتوى. مفاد هذه الفتوى أنه يجوز للمسلم أينما حل وأينما ارتحل في بلدان العالم أجمع يجوز أن يدفع زكاة ماله لإخوانه في غزة، لإخوانه في فلسطين، لأن إخوانه في فلسطين مجردين معذبين بلا بيوت بلا مأوى بلا ماء بلا كهرباء. فهؤلاء الناس في غزة اعتبر الأزهر الشريف أن هناك 3 مصارف تنطبق على الأهل في غزة، أنهم فقراء ومساكين، والمصرف الثالث الذي ينطبق عليهم أنهم أبناء سبيل، ابن سبيل. Kemudian kondisi Gaza
adalah tidak ada lampu, tidak ada air, hidup di tenda-tenda. Mereka itu ada di bawah runtuhan bangunan rumahnya yang sudah dibom oleh Israel. Maka kemarin keputusan daripada fatwa daripada ulama-ulama Al-Azhar Mesir memfatwakan bagi seluruh kaum muslimin seluruh di mana saja berada untuk wajib untuk mensedekahkan hartanya dan zakat-zakatnya kepada ahli Gaza, kepada penduduk Gaza hari ini. Kenapa? Karena mereka itu adalah sudah kena bala, kena azab, dianiaya oleh Yahudi Nasrani dan dihancurkan rumah-rumah mereka, dibom kepada masjid-masjid mereka, rumah-rumah sekolah mereka terhancur, dan mereka itu banyak yang syahid dan anak-anaknya jadi yatim. Maka keputusan daripada ahli fatwa daripada Mesir yaitu wajib kaum muslimin untuk membantu ahli Gaza, penduduk Gaza, karena mereka itu adalah orang-orang yang termiskin, orang-orang yang terbagi di dunia. Karena Allah SWT menyatakan bahwa as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, bahwa zakat itu diberikan kepada kaum yang fakir dan miskin dan ibnu sabil dan fi sabilillah. أخواتي بالله لا أريد أن أطيل عليكم لكنها أمانة أحملها إياكم. البعض قد يتساءل كيف أخذ فلسطين؟ أنا أقول لك انصر فلسطين بدعائك، انصر فلسطين بإرسال زكواتك وصدقاتك لفلسطين. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فبكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله غني وأنتم فقراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian terakhir bahwa kami sampaikan bagaimana kita ibu bapak bisa membantu warga Palestina di sana, yaitu dengan doa ibu atau bapak-bapak supaya mereka itu bertahan, terus jangan pergi daripada negeri Palestina walaupun satu langkah, karena andai mereka itu mengosongkan Palestina dan Gaza, otomatis orang Yahudi akan menguasainya. Maka dan doa-doa ibu bapak mereka itu tetap istiqamah di sana walaupun dalam keadaan kekurangan, baik kekurangan makan dan minum dan rumah-rumah atau listrik nggak ada, tapi tetap bertahan dalam doa. Kemudian yang satu lagi adalah bisalah dibantu dengan sedekah ibu-ibu dan bapak supaya mereka itu adalah sampailah bantuan-bantuan untuk mereka bagi untuk diberi makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka itu sakit korban daripada kena senjata ataupun kena bom, dan juga bagi anak-anak yatim yang mereka itu tidak ada yang tanggung lagi karena ibu-ibu dan bapaknya sudah syahid, sehingga mereka itu tidak ada yang tanggung. Sehingga mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin siapa mau salam boleh bersalam. Samik.
Okey. Kenapa? Salaman nilai di teken berah. Salaman nilai teken nanti. Salaman nilai madu. Salaman nilai madu. Salaman nilai. Salaman nilai. Pak, Tuan Sarbini. Sarbini. Tuan Sarbini. Tolong salaman dulu. Salaman dulu. Salaman dulu. Nanti tekennya. Salaman dulu. Munduk. Salam dulu. Salam dulu. Nanti tekennya. Jangan itu mama omak di belakangnya itu. Mama salam. Salam dulu. Nanti tekennya. Yuk deh. Nanti tekennya. Tekannya nanti terakhir. Udah, mundur dulu. Mundur dulu. Salam dulu, tekan nanti. Semua tekan. Salaman dulu. Mundur, salaman dulu. Salaman dulu. Mundur, salaman dulu. Dek, salaman dulu. Nanti tekan semua nanti. Udah, mundur dulu. Kiri longgo. Nanti aja. Udah mundur dulu. Nanti semua ditekan. Awas dulu. Semua ditekan. Biar salaman dulu. Awas dulu. Nanti salaman, nanti. Salam dulu. Salam dulu. Nanti tekan. Wahnya udah betul. Ben Nilani tunggu Sarbini. Tunggu Sarbini. Ben salam aja udah minta dum. Ben je lah titik bahaya dia. Nanti aja. Salam never. Jadi dia benar. Salam boleh.